Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Arif Sang Pencerah. Oke, teman-teman, selamat malam yang setia menonton di channel Arif. Saat ini apa ya? Adalah si Adil sih. Kok cerita-cerita yaitu untuk saat ini ada tentang teman saya yang nikah dengan orang Kalimantan. Sebut aja ya namanya, ini Bang Dani. Panggil aja Bang Dani. Dia itu nikah ya sama orang Kalimantan. Dia orang Jawa, nikah dengan orang Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Seputar dengan mistisnya ya, seputar dengan mistis horornya, angkernya Kalimantan. Dan seperti apa ya adat-adat atau kehidupan di Kalimantan ya, karena mereka di Kalimantan itu kekentalan dalam hal-hal ilmu spiritual itu sangat kental banget ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang video-video yang dulu tentang Kalimantan. Karena Kalimantan itu sangat kental mistis, angkernya, hantunya, ilmu spiritualnya ya semacamnya kental banget gitu. Oke, cekidot, kita langsung aja ya ke cerita. Waktu dulu itu pertemuannya Bang Dani sama istrinya itu, dulu kan dia kuliah di Universitas di Surabaya. Istrinya juga itu, yang jadi calon istrinya juga dipertemukan di sana. Nah, akhirnya karena satu jurusan dengan Bang Dani, nah, ada kedekatan di situ, yaitu saling kenal mengenal, dekat. Akhirnya timbullah yang namanya perasaan untuk ke istrinya. Lalu dia nggak nyangka ya, bisa jadi jodoh, bisa berjodoh dengan dia gitu kan. Soalnya istilahnya dari Jawa, Pulau Jawa ke Madura, ke mana itu? Ke Kalimantan. Jadi harus nyebrang lautan ya, harus nyebrang lautan dulu. Akhirnya Allah berkata lain ya, yang membangkongkan ya. Oke, luar biasa buat saya ya untuk Bang Dani ini. Bang Dani itu kan orang Islam, istrinya itu orang Kristen awalnya. Akhirnya dia mau, namanya cinta ya, orang yang cinta beneran gitu kan, orang yang cinta beneran, entah itu cewek atau cowok, istilahnya cewek lah. Kalau cewek memang benar-benar cinta sama laki-laki, dia akan ikut sama yang laki. Contoh Bang Dani ini, padahal dia itu istrinya orang Kristen, tapi karena benar-benar sayang cinta sama Bang Dani, akhirnya dia mau jadi mu'allaf gitu. Ya, selamat Bang Dani ya, hebat banget. Nah, setelah itu dia pertemuannya itu ya udah oke lah gitu kan, selesai semester berapa gitu, ternyata dalam perjalanan kuliahnya itu kandas karena korban cinta di situ ya. Akhirnya dia itu mau nikah sama si cewek tadi itu yang jadi istrinya Bang Dani. Nikah sama orang Kalimantan. Habis nikah dia akhir sebulan 2 bulan apa ya? Ya mungkin sebulan 2 bulan dia udah keluar dari itu dari kuliahnya, dari tempat kuliahnya. Itu kan nggak selesai dia, semester berapa ya katanya, mungkin sekitar semester 6 semester 6 ya, 6 dia kandas, dia nikah. Orang Jawa kan belum tahu itu Kalimantan itu seperti apa. Nah, kita itu kutip di situ, berangkat ya, naik pesawat ya, dibilangnya seperti ini, ya Allah Bang Arif ya kan, saya tuh nggak nyangka loh gitu.
kalau naik pesawat ketika ada di awan ya, saya tuh gemetar banget. Aku doa baca semua loh ya. Doa apa emang Bang Dani? Intinya semua doa lah. Berarti doa mau makan dibaca ya. Ketawa dia kan, ketawa. Doa mau makan, doa tidur berarti dibaca semua itu. Intinya aku doa bacalah gitu. Yang penting baca ya. Akhirnya kan memang ya kan kalau di pesawat itu kalau udah ketinggian, udah main di awan itu kan pastinya kayak gimana itu ya, kayak mobil lewat di jalan yang aspalnya agak hancur gitu kan, gluduk gitu kan, goyang gitu. Akhirnya nyampelah ke Kalimantan. Dia itu turun di bandara. Perjalanan dari bandara ke tempat istrinya itu sekitaran 2 jam. Dia masuk ke ke agak pelosok gitu ya, karena dia posisi tempat istrinya bukan di kota gitu kan ya, di perdesaan atau di perdesaan kayaknya, di kampung-kampung gitu kan, kampung memang khusus Dayak gitu kan. Dia sukunya suku Dayak ketemu sama Jawa. Akhirnya sampai ke sono ya, kan udah tuh akan nikah gitu kan, akan nikah. Malamnya kasih pesen tuh sama nenek mertuanya dia, nenek mertuanya. Nah, jam 12 ke atas nggak boleh keluar. Nurutlah dia kan dia belum tahu ya kan, nurut dia, nggak boleh keluar. Udah sebelum jam 12 kamu terserah keluar nggak apa-apa, tapi ingat kalau main ke tempat keluarga atau saudara-saudara istrinya itu, keluarga istrinya, kalau disuguhin minuman gitu, entah itu kopi atau teh, minumlah, dia pun dikit minum. Oke, diminum sama dia. Kan belum tahu itu, belum paham dia maksudnya gimana gitu kan. Akhirnya udahlah, selesai sekitaran jam 12 gitu kan, dia udah pulang lah. Sebelum jam 12 sekitaran jam 10-an dia udah pulang, jalan-jalan ya. Udah ya, katakan orang kalau habis nikah itu pastinya ke tempat mana-mana gitu kan, saudara-saudaranya itu disamperin semua gitu kan. Itu kalau di Kalimantan. Mungkin kalau di daerah kalian sama gitu kan, seperti itu. Akhirnya ya, jam 12 dia itu belum tidur. Belum tidur, dia bilang sama saya, "Mas, saya itu jam 12 aku nggak tidur itu Mas. Tapi saya anehnya, memang saya nggak mau keluar karena disuruh nggak boleh keluar." "Iya Mas, nggak boleh keluar," kata saya. "Kalau Masnya penasaran, kamu intip dari jendela atau dari lubang lah gitu kan." Oke. Emang Mas, apa yang Mas rasakan atau Mas dengar di situ? Saya itu dengar bunyi gamelan, musik-musik gamelan itu kan. Tapi herannya nggak ada acara apa-apa gitu kan. Tapi saya tuh dengar bunyi-bunyi gamelan gitu kan. Aku tanya itu sama istri saya, "Yang gitu kan, kamu dengar bunyi gamelan nggak?" "Enggak." Terus nanya sama neneknya itu, nenek mertuanya. Tanya, dia itu jawabnya gini, "Udah, kamu nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar kalau udah jam segitu." Dia makin penasaran, aneh gitu kan. Anehnya itu kan bunyinya kok tengah malam gitu, gambelannya tengah malam, sedangkan nggak ada acara-acara apa, tapi ada bunyi kayak gitu kan. Ya memang kan dia orang Jawa, dan dia bilang, "Saya sih Mas nggak takut sih, nggak takut. Soalnya aku memang di situ saya ada apa namanya, udah ada pegangan gitu kan buat jaga-jaga diri. Dan namanya ke apa namanya, daerah orang kan nggak mungkin gitu kan kita kosongan." "Iya Mas, benar."
oke, fix aku kan. Nah terus terus setelah itu Mas, kamu apa yang terjadi setelah itu di Kalimantan? Apa yang aneh lagi Mas? Saya tuh setelah bangun tidur, aku itu kan setelah bangun tidur sekitaran jam berapa gitu kan ya, dia bilang gini, kayak ada yang narik-narik loh waktu aku sebelum tidur ya. Waktu sesudah tidur sekitaran mungkin subuh ya, kakinya kayak ditarik-tarik katanya, kayak tarik-tarik sama nenek-nenek gitu kan, sama apa, bungkuk, rambutnya panjang gitu kan, orang bajunya merah, tarik-tarik. Sebelumnya dia itu pernah tarik saya juga Mas. Di mana itu Mas? Katakan waktu di dalam bis. Padahal aku nggak ngasih tahu ya, aku mau main ke sana gitu kan, mau ke sono, saya nggak ngasih tahu loh Mas, bahwasan aku mau ke sana, ke tempat nenek itu. Nah, akhirnya saya itu akan ada di belakang tuh Mas, itu kan di bis belakang. Saya tuh setengah sadar sebenarnya Mas, aku ketiduran setengah sadar, kayaknya bukan mimpi, kayak mimpi gimana ya, intinya setengah sadar lah Mas gitu kan. Saya tuh ditarik loh, tarik sama nenek-nenek itu, yang sempat aku tarik, yang narik habis tidur itu. Cuman alhamdulillah saya nggak ini kan, aku megang kuat-kuat. Terus setelah itu aku ngasih tahu sama nenek, Nek, aku di bis ditarik seorang nenek-nenek, bungkuk, panjang rambutnya. Iya. Oh iya, dia itu tempatnya di situ tuh, di pohon itu ya. Walah, dia tahu kamu itu mau ke sini, memang udah disambut gitu kan. Saya padahal aku nggak kasih tahu sebelum itu Mas gitu kan. Saya tuh nggak pernah ngasih tahu. Nah terus bang aku bingung gitu kan, padahal sama istrinya memang nggak boleh ngasih tahu gitu kan. Anggaplah aku pengennya ngasih surprise gitu kan, surprise gitu. Oke, ya. Kamu belum tahu Mas, saya kan, Bang Dani itu belum tahu ke kondisi aslinya Kalimantan itu seperti apa. Kamu itu ya terutama ya harus hati-hati juga di sana, kalau bukan keluarga-keluarga sendiri, karena di sana itu masih kentalnya gitu kan. Jangan sembarangan ngambil apa gitu kan, entah itu buah-buahan semacam. Karena ada di situ suatu pelet ya, pelet yang ampuh banget di situ. Bahkan kalau misal ngambil barang atau buah di tempat pohon itu ada, sedangkan di situ ada tanaman yang ditanam khusus untuk penjaga. Ada yang bertahan cuman berapa langkah Mas, ada yang bertahan yang nyampe rumah udah nggak ada, ada yang bertahan sampai 3 hari. Itu harus hati-hati Mas. Oke Mas, oke Bang Mas Adit ya. Oke, intinya itu aja lah saran aku Mas, hati-hati aja. Ya gimana ya, emang Kalimantan ya oke lah gitu kan. Buat saya, kata saya itu Kalimantan, Banten, ilmunya itu oke, di depan semua. Selain itu ya belakangnya Kalimantan sama Banten. Menurut kalian gimana? Apa sependapat dengan saya? Oke, kita lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel Arif Sama Cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.